Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, pernahkah sahabat memperhatikan seekor burung yang terbang di pagi hari? Ia meninggalkan sarangnya tanpa membawa persediaan makanan yang banyak. Ia tidak mengetahui secara pasti di mana makanan itu berada. Ia tidak memiliki tabungan. Ia tidak memiliki jaminan seperti yang sering dicari manusia. Namun ia tetap terbang, tetap berusaha, tetap menjalani kehidupannya. Dan setiap hari Allah mencukupkan kebutuhannya. Atau mungkin sahabat pernah memperhatikan semut-semut kecil yang berjalan beriringan. Mereka bekerja dengan tekun, mereka tidak mengeluh, mereka tidak sibuk membandingkan dirinya dengan makhluk lain. Mereka hanya menjalani kehidupan sesuai fitrah yang Allah berikan, dan Allah tetap menjaga keberlangsungan hidup mereka. Sahabatku, ketika kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah dengan hati yang tenang, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Bukan karena hewan membawa keberuntungan, bukan karena hewan menjadi penentu rezeki, karena semua rezeki datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah sering menggunakan ciptaannya sebagai pengingat bagi manusia, pengingat bahwa rezeki telah diatur, pengingat bahwa Allah tidak pernah melupakan makhluknya, pengingat bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali hanya menguras energi hati. Dan ketika seseorang mulai memahami pelajaran ini, ketenangan akan tumbuh, karena ia mulai menyadari bahwa dirinya berada dalam penjagaan Allah yang Maha Pemurah. Maka jika akhir-akhir ini kamu sering tersentuh ketika melihat kehidupan makhluk Allah, sering merenung ketika memperhatikan hewan-hewan di sekitar, sering diingatkan tentang tawakal dan keyakinan kepada Allah, bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan hatimu untuk menerima rezeki dan keberkahan yang lebih besar. Yang pertama, burung mengajarkan bahwa rezeki datang kepada mereka yang mau berusaha. Sahabat namun kolbu, burung adalah salah satu makhluk Allah yang menyimpan pelajaran luar biasa. Setiap pagi mereka keluar dari sarangnya. Mereka tidak menunggu makanan datang sendiri. Mereka tidak berdiam diri. Mereka bergerak, mereka terbang, mereka mencari. Dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Sahabatku, dari sana kita belajar bahwa tawakal bukan berarti diam. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah berusaha dengan sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sayangnya banyak manusia terjebak pada salah satu dari dua sisi yang tidak seimbang. Ada yang hanya berusaha tetapi lupa bertawakal. Ada pula yang mengaku bertawakal tetapi enggan berusaha. Padahal keduanya harus berjalan bersama. Ketika melihat burung yang tetap terbang setiap hari, kita diingatkan bahwa tugas kita adalah melangkah, sedangkan hasilnya adalah urusan Allah. Dan ketika hati mulai memahami hal ini, kecemasan terhadap rezeki perlahan berkurang. Yang kedua, semut mengajarkan kesungguhan tanpa banyak keluhan. Sahabat namun kolbu, jika kita memperhatikan semut, kita akan menemukan pelajaran tentang kerja keras dan kesabaran. Mereka berukuran kecil, mereka tampak lemah, namun mereka tidak berhenti berusaha. Mereka terus bergerak, terus bekerja, terus menjalankan tugasnya. Dan yang menarik, mereka melakukannya tanpa keluhan, tanpa mengumumkan kesulitannya kepada seluruh dunia, tanpa sibuk membandingkan kehidupannya dengan makhluk lain. Sahabatku, kadang manusia terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, terlalu fokus pada kesulitan yang sedang dihadapi, hingga lupa menjalankan apa yang bisa dilakukan hari ini. Padahal banyak perubahan besar lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan semut mengingatkan kita tentang hal itu.
bahwa usaha yang sederhana tetapi terus dilakukan lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah diwujudkan. Yang ketiga, hewan mengingatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan makhluknya. Sahabat namun kolbu, cobalah renungkan sejenak. Berapa banyak makhluk yang hidup di bumi ini? Burung-burung di langit, ikan-ikan di laut, hewan-hewan di hutan, serangga-serangga kecil yang bahkan sering tidak kita perhatikan, dan Allah memberi rezeki kepada mereka semua. Allah mengetahui kebutuhan mereka. Allah mengetahui tempat mereka berada. Allah mengetahui apa yang mereka perlukan. Sahabatku, jika Allah memperhatikan makhluk-makhluk kecil itu dengan begitu sempurna, bagaimana mungkin Allah melupakan dirimu? Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui kesulitan yang sedang kamu hadapi? Bagaimana mungkin Allah tidak mendengar doa yang kamu panjatkan? Ketika hati benar-benar memahami hal ini, muncul ketenangan yang sangat dalam. Karena kita sadar bahwa hidup kita berada dalam pengawasan Allah yang Maha Mengetahui. Dan tidak ada satupun kebutuhan kita yang luput dari perhatiannya. Sahabat namun kolbu, terkadang Allah mengirimkan pelajaran besar melalui makhluk-makhluk yang tampak sederhana. Karena tidak semua nasihat harus datang dalam bentuk kata-kata. Ada nasihat yang hadir melalui kehidupan, ada pelajaran yang hadir melalui ciptaannya, dan ada ketenangan yang hadir ketika kita mulai memahami bahwa rezeki telah diatur oleh Allah dengan penuh hikmah. Yang keempat, hewan mengajarkan untuk tidak terlalu takut terhadap masa depan. Sahabat namun kolbu, salah satu penyebab terbesar kegelisahan manusia adalah ketakutan terhadap masa depan. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut kekurangan rezeki, takut gagal dalam usaha, takut menghadapi hari-hari yang belum datang. Padahal, sebagian besar ketakutan itu belum tentu menjadi kenyataan. Bahkan banyak di antara hanya hidup di dalam pikiran kita. Namun ketika memperhatikan kehidupan hewan, kita menemukan pelajaran yang menenangkan. Mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Mereka tidak mengetahui bagaimana keadaan beberapa bulan ke depan. Namun mereka tetap menjalani hidup, tetap bergerak, tetap berusaha, dan tetap berada dalam penjagaan Allah. Sahabatku, ini bukan berarti manusia tidak boleh merencanakan masa depan. Islam mengajarkan ikhtiar dan perencanaan. Namun ada perbedaan antara merencanakan dan mengkhawatirkan secara berlebihan. Merencanakan membuat kita bergerak, sedangkan mengkhawatirkan berlebihan sering membuat kita terhenti. Ketika Allah menghadirkan pelajaran melalui makhluk-makhluknya, Dia seakan mengingatkan bahwa masa depan tidak berada di tangan manusia. Masa depan berada dalam pengaturannya. Dan selama ini kita berjalan di jalan yang baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Yang kelima, hewan mengajarkan tentang rasa cukup. Sahabat namun kolbu, banyak manusia merasa lelah bukan karena kekurangan, tetapi karena tidak pernah merasa cukup. Apa yang dimiliki terasa kurang, apa yang dicapai terasa belum memadai, apa yang diperoleh terasa belum membahagiakan. Akibatnya hati terus mengejar tanpa pernah menikmati. Namun jika kita memperhatikan kehidupan hewan, kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Mereka mengambil sesuai kebutuhan, mereka menjalani kehidupan sesuai fitrah yang Allah berikan. Mereka tidak menghabiskan hidup untuk membandingkan diri. Mereka tidak sibuk mengejar pengakuan. Mereka hanya menjalani kehidupan dengan apa adanya. Sahabatku, dari sana kita belajar bahwa ketenangan seringkali lahir dari rasa cukup. Bukan berarti berhenti berusaha, bukan berarti tidak memiliki cita-cita.
tetapi tidak menjadikan dunia sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Karena ketika hati mampu merasa cukup, ia akan lebih mudah bersyukur, dan hati yang bersyukur adalah tempat tumbuhnya keberkahan. Yang keenam, hewan mengajarkan tentang kesabaran menunggu waktu Allah. Sahabat namun kolbu, di alam ini segala sesuatu memiliki waktunya. Seekor burung harus menunggu hingga anak-anaknya cukup kuat untuk terbang. Seekor ulat harus melewati proses panjang sebelum menjadi kupu-kupu. Banyak makhluk Allah menjalani tahapan-tahapan kehidupan yang tidak instan, dan semuanya berlangsung sesuai ketetapannya. Sahabatku, begitu pula dengan kehidupan manusia. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang membutuhkan waktu, ada harapan yang segera terwujud, ada yang harus menunggu lebih lama, dan seringkali yang membuat hati lelah bukanlah prosesnya, melainkan ketidaksabaran kita dalam menjalani proses tersebut. Ketika melihat makhluk Allah yang menjalani kehidupan dengan sabar, kita diingatkan bahwa Allah memiliki waktu terbaik untuk setiap hal. Apa yang terlalu cepat mungkin belum siap diterima, apa yang tertunda mungkin sedang dipersiapkan dengan lebih baik, dan apa yang belum datang hari ini bukan berarti tidak akan datang sama sekali. Yang ketujuh, hewan mengingatkan bahwa kehidupan tidak harus selalu rumit. Sahabat namun kolbu, kadang manusia membuat hidupnya sendiri menjadi terlalu rumit, terlalu banyak membandingkan, terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain, terlalu banyak mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan. Akibatnya hati menjadi penuh, pikiran menjadi sesak, dan kebahagiaan terasa semakin jauh. Namun ketika memperhatikan makhluk Allah, kita melihat kesederhanaan. Mereka menjalani kehidupan sesuai tujuan penciptaannya. Mereka tidak sibuk menjadi makhluk lain. Mereka tidak sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Mereka hanya menjalani apa yang telah Allah tetapkan. Sahabatku, pelajaran ini sangat berharga, karena seringkali ketenangan datang ketika kita berhenti mempersulit hidup. Ketika kita lebih fokus pada apa yang Allah amanahkan. Ketika kita lebih fokus pada apa yang bisa kita syukuri. Ketika kita lebih fokus memperbaiki diri daripada membandingkan diri. Dan dari ketenangan seperti inilah, keberkahan seringkali mulai tumbuh perlahan. Sahabat namun kolbu, makhluk-makhluk Allah tidak berbicara dengan kata-kata, namun kehidupan mereka menyimpan begitu banyak pelajaran. Dan ketika hati mulai mampu menangkap pelajaran itu, Allah seringkali sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang tawakal, kesabaran, dan keyakinan terhadap rezekinya. Yang kedelapan, hewan mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki rezekinya masing-masing. Sahabat namun kolbu, salah satu hal yang sering membuat manusia kehilangan ketenangan adalah kebiasaan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain lalu merasa tertinggal, melihat rezeki orang lain lalu merasa kurang, melihat kebahagiaan orang lain lalu merasa hidupnya tidak adil. Padahal jika kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah, kita akan menemukan sebuah pelajaran yang sangat dalam. Seekor burung memiliki rezekinya, seekor ikan memiliki rezekinya, seekor semut memiliki rezekinya, seekor lebah memiliki rezekinya. Mereka tidak saling iri, mereka tidak saling membandingkan. Mereka menjalani kehidupan sesuai jalan yang telah Allah tetapkan. Sahabatku, begitu pula manusia. Allah telah menetapkan rezeki setiap hamba dengan kebijaksanaan yang sempurna. Ada yang diberikan kelapangan lebih cepat, ada yang harus menunggu lebih lama, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Namun semua itu berada dalam ilmu Allah yang tidak pernah salah. Ketika hati mulai memahami hal ini,
rasa iri perlahan berkurang dan digantikan oleh keyakinan bahwa apa yang menjadi bagian kita tidak akan pernah tertukar dengan milik orang lain. Yang kesembilan, hewan mengingatkan bahwa Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabat namun kolbu, jika kita memperhatikan kehidupan makhluk Allah, seringkali kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Mereka menemukan makanan, menemukan tempat berlindung, menemukan jalan untuk bertahan hidup dengan cara-cara yang tidak pernah mereka rencanakan secara rumit seperti manusia. Dan semua itu terjadi karena Allah yang mengatur. Sahabatku, begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang rezeki datang bukan dari arah yang kita perkirakan, bukan dari jalan yang kita rencanakan, bukan dari cara yang kita bayangkan. Ada orang yang menemukan pekerjaan setelah sekian lama menunggu. Ada yang bertemu dengan orang yang membantunya di saat yang tepat. Ada yang mendapatkan jalan keluar ketika merasa sudah tidak memiliki harapan. Semua itu menunjukkan bahwa Allah memiliki banyak cara untuk menolong hamba-Nya. Karena itulah kita tidak boleh membatasi pertolongan Allah hanya pada apa yang mampu kita pikirkan. Tugas kita adalah berusaha, sedangkan Allah mampu membuka jalan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Yang ke-10, ketika hewan mengingatkanmu tentang tawakal, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa Allah terkadang membuat hati kita tersentuh ketika melihat kehidupan makhluk-makhluknya? Karena Allah ingin mengingatkan sesuatu yang sangat penting, bahwa rezeki bukan semata-mata hasil kekuatan manusia, bahwa kehidupan tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia, bahwa ada Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Dan ketika hati mulai memahami hal ini, ketakutan terhadap masa depan perlahan berkurang. Kecemasan terhadap rezeki mulai mereda. Beban yang selama ini dipikul sendirian mulai terasa lebih ringan. Sahabatku, seringkali sebelum Allah membuka pintu rezeki yang besar, Dia terlebih dahulu memperbaiki cara pandang seorang hamba. Allah mengajarkan tawakal, Allah mengajarkan syukur, Allah mengajarkan kesabaran, Allah mengajarkan keyakinan. Karena rezeki yang besar membutuhkan hati yang siap menerimanya, dan hati yang siap adalah hati yang percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan. Maka jika akhir-akhir ini kamu lebih sering merenung ketika melihat burung, semut, lebah, atau makhluk Allah lainnya, jika hatimu lebih mudah tersentuh oleh pelajaran-pelajaran sederhana yang Allah hadirkan melalui mereka, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang membimbing hatimu menuju tingkat tawakal yang lebih tinggi. Dan bisa jadi pula itu adalah bagian dari persiapan menuju berbagai keberkahan yang sedang Dia siapkan untukmu. Sahabat namun kolbu, dalam hidup ini kita sering merasa harus mengendalikan semuanya, harus mengetahui semua jawaban, harus memastikan semua rencana berjalan sesuai keinginan. Padahal tidak ada manusia yang mampu melakukan itu. Kita hanyalah hamba, dan Allah adalah Zat yang maha mengatur. Maka ketika hati mulai belajar percaya kepadanya, hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi memikul semuanya sendirian. Jika hari ini kamu masih menunggu datangnya rezeki, tetaplah berusaha. Jika hari ini kamu masih menanti jawaban atas doa-doamu, tetaplah berdoa. Jika hari ini jalan hidupmu masih terasa panjang, tetaplah melangkah. Karena Allah yang memberi rezeki kepada burung di langit, Allah yang memberi rezeki kepada ikan di lautan, Allah yang memberi rezeki kepada semut yang kecil,
dan Allah yang sama pula yang sedang mengatur kehidupanmu dengan penuh kasih sayang. Percayalah, apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah tertukar. Apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah meleset. Dan apa yang saat ini masih tertunda mungkin sedang dipersiapkan dalam bentuk yang lebih baik daripada yang mampu kamu bayangkan. Tetaplah menjaga iman, tetaplah menjaga syukur, tetaplah menjaga tawakal. Karena hati yang percaya kepada Allah adalah hati yang paling siap menerima keberkahan. Sahabat Namun Kolbu, jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, atau pelajaran yang Anda dapatkan dari makhluk-makhluk ciptaan Allah di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang khawatir tentang rezeki dan masa depan. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.